Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa buat saat ini kiranya Engkau akan menguduskan kami supaya kami layak untuk berdiri dan menghadap Engkau, memuji nama-Mu, berdoa dan mendengar firman-Mu. Kami berdoa biar persekutuan ini disertai oleh Tuhan dari mula, pertengahan hingga akhir. Segala kuasa kegelapan coba mengganggu kami. Kami bersatu hati dalam nama Yesus. Kami usir keluar dari tempat ini. Tapi kami undang Roh Tuhan biar Engkau beracara pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami buka acara ini dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk keluarga ini dan juga semua yang telah hadir pada malam ini. Nah, saya mau bawa renungan pada malam ini sebagai satu dasar kita dalam persekutuan malam ini, yaitu kalau saya dipahamkan bahwa ada beberapa tujuan malam ini, yaitu pertama Hari Bapa, betul kayak? Dan juga ulang tahun perkawinan, ada kayak juga. Terima kasih. Jadi oleh itu saya mau membaca di dalam pasal yang kedua sebagai dasar renungan kita, yaitu Yohanes pasal yang kedua tentang perkawinan di Kana. Ayat 1, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripada ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedukkanlah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang menceduk air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Baik hari Bapa maupun perkawinan, ulang tahun perkawinan, kita memerlukan anggur. Saya mau bicarakan apa sebabnya anggur itu diperlukan oleh perkawinan di Kana. 2 jenis anggur. Ada anggur yang difermentasikan, itu sama seperti batol, difermentasikan. Tapi ada anggur yang tidak difermentasikan, itu manis. Dan dia kecuali kalau 1 tahun sudah, baru dia akan berubah. Kalau tidak, itu adalah anggur manis. Di sini kita berbicara tentang anggur manis. Keperluan setiap perkawinan di Kana atau orang Yahudi ialah setiap majelis mereka memerlukan anggur. Kalau majelis itu tidak ada anggur atau tiba-tiba kehabisan anggur, maka boleh jadi penganjur majelis itu akan menjadi malu, dipermalukan oleh orang lain, tetamu, sebab mereka tidak cukup untuk menghidangkan anggur.
Jadi anggur ini melambangkan image ataupun marwah di dalam penganjuran, setiap penganjuran majelis itu menurut adat istiadat orang Yahudi. Nah, perkawinan di Kana ini mereka kehabisan anggur. Boleh kira bahwa mereka itu sudah diambang, dipermalukan karena kehabisan. Sebab itu mereka dalam kehabisan itu mereka mohon kepada Ibu Yesus supaya memohon kepada Yesus mengadakan mukjizat. Nah, anggur yang Yesus buat adalah anggur terbaik dan pertama, mukjizat yang pertama. Ingat, waktu Tuhan menciptakan manusia, sepasang manusia pertama. Lalu yang kedua, pada waktu Allah menyelamatkan manusia, Yesus dilahirkan oleh Maria, walaupun bukan hasil hubungan dengan Yusuf, tetapi sepasang rumah tangga. Dan pada waktu Yesus mengadakan mukjizat yang pertama di waktu orang kawin. Dan semua ini menunjukkan bahwa Tuhan berkenan kepada perkawinan. Baik bapak maupun ibu itu Tuhan perkenankannya. Dan sehingga Yesus hadir. Dan masalah yang ada pada majelis itu kekurangan anggur yang boleh mempermalukan mereka. Kita juga boleh kehabisannya sehingga kita dipermalukan. Saya dalam pengurusan saya paling yang saya sukar hadapi ialah perceraian daripada urus orang kawin. Minggu depan ini saya urus orang kawin, 2 pasang yang mau kawin. Memang penatlah saya, tapi tidak apa-apa. Saya tidak terasa penatnya. Tapi kalau nama perceraian, terlalu penat saya merasanya. Kalau urus perceraiannya. Oke, jadi ibu bapak yang sudah dinikahkan, sudah disatukan, mereka harus kekalkan anggur itu. Kalau tidak ada anggur di dalam kehidupan seorang bapak, maka boleh dipermalukan. Seorang ibu kalau sudah kehabisan anggurnya, boleh menjadi malu. Apa sebab, saudara? Sebab anggur itu adalah kiasan dalam rumah tangga. Tetapi tidak semestinya kamu harus beli anggur, maksudnya. Tetapi ada anggur yang boleh menghiasi rumah tangga, yaitu anggur yang senantiasa manis. Ibu pandang pada bapak, suaminya manis lagi, masih manis lagi. Bahkan anggur terbaik, masih terbaik. Dia melihat seorang suami. Seorang suami melihat pada seorang istri, meskipun sudah 2-3 anak sudah, tetapi masih manis. Masih lagi manis dan sebagainya. Sebab ada anggur termanis. Siapakah yang buat anggur untuk rumah tangga? Hanya kehadiran Yesus. Kalau Yesus tidak ada di dalam rumah tangga itu, sudah tidak ada lagi anggur manisnya, saudara. Seorang bapak kalau tidak ada anggur manis, tidak ada kehadiran Yesus dalam hatinya, dia bukan lagi bapak yang manis dan terbaik bagi seorang ibu. Tetapi seorang bapak yang ada Yesus hadir dalam hidupnya, hatinya, dia menjadi manis meskipun sudah putih rambutnya. Sudah putih rambut, sudah kurang rambut kah, sudah kurang gigi kah, masih manis. Kenapa? Sebab Yesus yang membuat dia manis. Seorang ibu meskipun dia mungkin tidak lagi akan menampal-nampal bedaknya sekalipun, tapi masih manis dilihat oleh seorang bapak. Kenapa? Sebab Yesus hadir dalam hidupnya. Jadi jangan lupa bahwa Yesus kepala rumah tangga. Dia hadir dalam rumah tangga, dia berkenan rumah tangga itu selalu ada anggur yang terbaik. Apakah anggur yang terbaik? Yesus ada dalam hatimu, yang membuat orang tidak lagi mencari 2-3 orang lain selain dari istrinya, karena Yesus ada dalam hatinya. Itu sebabnya dia terbaik bagi istrinya. Tapi walaupun dia cantik, elok lagi mukanya, tetapi kalau Yesus tidak ada dalam dirinya, dia boleh bermain kayu tiga, maka itu bukan anggur yang baik.
Sebab itu Yesuslah yang membuat rumah tangga itu menjadi terbaik dan anggur terbaik. Jadi undang anggur terbaik itu yang Yesus ciptakan. Yang Yesus mukjizatnya yang pertama adalah karena rumah tangga Yesus hadir. Jadi undang Yesus hadir dalam rumah tangga kita. Baik seorang bapak maupun seorang ibu, kita memerlukan kehadiran Yesus. Inilah anggur yang terbaik. Inilah tidak payah lagi kita akan mungkin bagaimana kita dapat menggumbal istri kita lagi. Tidak payah. Kalau Yesus ada dalam hati kita, sebab Dia percaya dan kejujuran ada dalam dirinya. Tidak payah lagi kita curiga tentang istri kita, walaupun mungkin dia seringkali akan keluar rumah, tetapi kita tahu karena Yesus ada dalam hatinya. Tidak payah lagi curiga, sebab Yesus ada dalam rumah tangga itu. Saudaraku yang kekasih, kita ibu, bapak dan ibu sekalian, kita bergelar bapak, bergelar suami. Seorang istri bergelar sebagai ibu, bergelar juga sebagai istri. Anak-anak yang dikaruniakan kepada kita, mereka adalah bergelar anak. Mereka panggil kita bapak dan panggil kita ibu. Apakah peranan kita kepada anak-anak kita? Bawa mereka kepada keluarga Allah di dalam Yesus. Karena Yesus saja yang membuat anak kita itu menjadi terbaik dan manis di hadapan masyarakat. Kalau kita gagal sebagai bapak dan ibu membawa anak kita kepada Allah di dalam Yesus, ingat saudara bahwa mereka akan menjadi yang tidak terbaik di hadapan dunia, di hadapan masyarakat. Jadi tanggung jawab bapak dan ibu, setelah kita ada Yesus hadir dalam keluarga rumah tangga kita, bawa anak kita untuk hadir di dalam keluarga yang diberkati oleh Yesus dengan anggur yang terbaik. Ini tanggung jawab kita. Seorang bapak yang gagal, ini yang menyebabkan pemberontakan. Di dalam sejarah yang tidak boleh berulang, yaitu Raja Daud, dia tidak pernah mendidik ataupun menegur anaknya, dua anaknya laki-laki yang handsome, yaitu Absalom dan Adonia. Tetapi dua orang inilah memberontak kerajaan Daud. Hampir-hampir Daud mati. Kenapa? Sebab firman Tuhan kata dia tidak pernah menegur. Jadi baik ibu maupun bapak, tanggung jawab kita menegur anak sehingga dia kenal Yesus. Dan Yesus bekerja dalam dirinya, kalung penghormatan dunia akan terjadi dalam keluarga kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kiranya kita menjadi keluarga yang terbaik di hadapan Allah dan masyarakat. Kesaksian kita diterima oleh seluruh dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur saat ini kalau persekutuan kami yang singkat Engkau telah sertai. Kami bersyukur karena Engkau mengajar kami. Sesungguhnya kehadiran Yesus dalam rumah tangga kami menyebabkan kami selalu manis, menyebabkan mengekalkan rumah tangga kami sehingga hanya maut yang memisahkan, yang menyebabkan kami bertanggung jawab sebagai ibu dan bapak kepada anak-anak kami karena kehadiran Yesus dalam rumah tangga kami. Kami mohon biar Yesus hadir melakukan satu mukjizat, anggur yang termanis di dalam rumah tangga kami. Ibu bapak, anak-anak kami mohon biar mereka diberkati dengan anggur yang baik, yaitu anggur Roh Kudus, anggur yang telah menjadi mukjizat pertama Yesus. Biar kami alami saat ini dan kami mau menjadi saksi kepada dunia bahwa kami keluarga yang boleh memberkati orang lain. Terima kasih Bapak. Berkat akan menyertai setiap keluarga dan rumah tangga yang ada di sini, dan setiap rumah tangga yang ada dalam keluarga kita akan diberkati dengan anggur terbaik kehadiran Yesus di dalam rumah tangga kita. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur semua ini. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin.
bangkit berdiri bersyukur.
Sebelum itu silakan ke kompetisi. Oke, ini pantunnya boleh dengar. Jadilah seperti sapu tangan, walaupun lesu dan pudar warnanya, tetap digunakan untuk mengelap keringat. Begitu juga seorang ayah, walaupun penat dan lelah bekerja, namun ayah tetap menjalankan peranan sebagai rumah tangga. Membaca satu kali kan? Oke. Jadilah seperti sapu tangan, walaupun lesu dan pudar warnanya, tetap digunakan untuk mengelap keringat. Begitu juga seorang ayah, walaupun penat dan lelah bekerja, namun ayah tetap menjalankan peranan sebagai kepala rumah tangga. Jadi inilah bapak-bapak kita pada malam ini, semoga Tuhan memberkati. Jadi kami ada sedikit hadiah untuk bapak-bapak. Oke, sekarang kita mau bagi-bagi untuk bapak-bapak ya. Oke, dipersilakan ibu dia. Ibu, siapa nampak kamu punya istri, suami-suami di sini? Dipersilakan ibu-ibunya tuh datang semua ke depan. Ibu-ibunya. Ibu-ibu, istri pun. Oke. Ibu-ibu boleh keluar, boleh ambil. Pilih warna untuk suami kamu. Yang mana kamu suka untuk suami kamu? Main ya. Oke, dipersilakan ibu-ibunya untuk pilih warna untuk suami tercinta. Meskipun banyak cobaan yang kita hadapi, tapi kita bersyukur karena kita masih tetap kekal bahagia dan tersenyum. Pilih warna ya, pilih warna kegemaran suami kamu. Ibu dia, pilih warna untuk kegemaran suami kamu. Karena seperti pantun tadi, jadilah seperti sapu tangan, walaupun lesu dan pudar warnanya, tetap digunakan untuk mengelap keringat. Begitu juga seorang ayah, walaupun penat dan lelah bekerja, namun ayah tetap menjalankan peranan sebagai kepala rumah tangga. Jadi inilah peranan ibu-ibu kita, peranan bapak-bapak kita pada malam ini. Semua berdiri lah dulu, berdiri. Engkau masih memberkati kehidupan sehingga kami punya kesempatan untuk berkumpul hari Bapa tahun ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus saat ini
Kami berdoa untuk bapak-bapak yang sudah di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati hasil usaha mereka, agar mereka ada kesehatan, agar mereka ada kemampuan, agar mereka ada semangat untuk menjalankan tanggung jawab mereka, untuk menampung keluarga mereka. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, biar Engkau memberkati kehidupan rumah tangga mereka Tuhan, agar mereka selalu takut akan Engkau, dan biar anggur yang manis itu sentiasa ada di dalam rumah tangga mereka. Kami tahu Tuhan, segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang coba memecah belahkan rumah tangga mereka. Tapi saat ini Tuhan, satu hati di dalam nama Yesus semati curkan dikatakan. Tapi biar Engkau menjadi dasar dalam rumah tangga anak-anakmu pada saat ini. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bapak-bapak ini, bahkan ibu-ibu yang ada pada saat ini. Biar Engkau memberkati mereka juga Tuhan, agar mereka menjadi penolong yang setia taat perintah kehidupan mereka. Saat ini Tuhan, kami dapat hari Bapa pada malam ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, biar daripada Allah Bapa sampai selama-lamanya. Dan dia bersyukur karena Engkau memberkati acara kami dari permulaan pertengahan akhir kebaktian kami. Sebentar lagi kami mau menghadap berkat-Mu. Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan berkat ini, supaya berkat ini menjadi kesehatan, kekuatan dalam tubuh jasmani kami, supaya kami terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama mengangkat pujian kami datang di hadirat-Mu. Datang di hadirat-Mu dalam kasih dengan sehati, jadi setia sampai mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluarga-Ku, bersama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalang, namun kuasa Tuhan buka jalan kami bersama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan dan keluarga besar. Seterusnya, oke, kita semua kira 1, 2, 3 dan mereka tiup lilin. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Oke, beri tepukan untuk keluarga. Oke, sekarang saya menjemput semua diakon untuk mendoakan keluarga mereka, dan saya minta pastor sidang membawa kita di dalam doa.
pemimpin gereja boleh maju ke depan dan kita berdoa bersama-sama. Pemimpin berdiri siap kita. Kalau pujian dan syukur kami naikkan kepada Bapa di surga, apabila kami mengingati segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang telah mengikuti khususnya buat keluarga besar ini. Engkau telah membuat mereka bersuka cita, Engkau membuat mereka berada di dalam kekuatan, Engkau membuat mereka berada di dalam menikmati kebaikan-Mu, dan Engkau memberkati mereka dengan anak dan cucu, dan Engkau telah memberkati dengan kecukupan buat mereka. Semua itu adalah suatu kasih yang luar biasa daripada Engkau. Saat ini kami berdoa Bapa di surga untuk seterusnya, kiranya Engkau terus memegang tangan mereka dari yang dewasa sampai anak kecil. Kami mohon Engkau lingkupi dengan kuasa darah-Mu, Engkau beri kekuatan untuk percaya dan berharap kepada Tuhan. Segala rintangan-rintangan yang merintangi bahkan memecahkan keluarga ini, kami bersatu hati dalam nama Yesus, kami hancurkan kuasa itu. Tapi biar kuasa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus melingkupi dan menyertai, sehingga mereka akan terus ditetang dengan tangan yang berlubang paku dengan penuh kasih, yaitu tangan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa, pimpin semua pelayanan mereka, pimpin dalam semua pekerjaan mereka, pimpin dalam persekolahan anak-anak mereka, pimpin mereka di dalam kehidupan yang terus bersatu dalam satu keluarga yang boleh menjadi berkat di sekeliling mereka. Kami berdoa untuk kesehatan mereka, segala sakit penyakit kami patahkan dalam nama Yesus, tetapi kami sembuhkan dalam nama Yesus, dan kuatkan dan teguhkan mereka untuk menempuh segala kehidupan di masa hadapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, ini kami mohon, ini kami pohon di dalam kuasa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Lah kita beri tepukan untuk keluarga besar ini. Semoga Tuhan terus memberkati. Keluarga besar kami sangat mengucap syukur karena Pastor Yud sudah menyampaikan firman Tuhan untuk keluarga kami dan kita semua. Semoga firman Tuhan itu terus kita diberkati Tuhan dan menjadi peringatan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan seminta wakil ketua rumah tangga keluarga kami, ibu saya untuk menyampaikan cendera hati, pemberian kasih untuk Pastor Yud. Dipersilakan. Tidak apa, bagi-bagi berkat kita. Makan teman. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua, dan doa berkat sudah kata. Oke, sekejap kami akan menghidangkan. Boleh borak-borak dulu lah sekejap. Boleh.
wajahmu, meskipun tak tahu lagi engkau ada di mana. Dengarkan aku, ku rasanya hatiku sangat berharapan yang masih cinta. Bukan dia untukku, kurangkan dia padamu, tunjukkan jalan